radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Sukmo benar-benar jengkel pada neneknya. Sekalipun neneknya mengulurkan makanan untuknya, namun dia tidak mau menerimanya. Bahkan ketika neneknya mengajaknya bicara penuh kasih sayang, dia tidak menghiraukannya. Matanya berkaca-kaca, lalu dia bangkit meninggalkan neneknya, berjalan menyusuri rumput ilalang. Neneknya mengejarnya, namun dia tidak menghiraukan sedikitpun. Kakek pernah bilang bahwa kejujuran adalah kekuatan manusia yang bisa mengalahkan kekuatan gelombang, yang bisa mengalahkan kekuatan gempa bumi yang maha dahsyat maupun letusan gunung berapi. Aku ingin jujur pada diriku sendiri, tetapi orang lain tidak mau tahu akan kejujuranku. Aku tidak bisa seperti itu. Ma, kau mau pergi kemana, Ger? Kau mau pergi kemana? Jangan pergi lagi, Ger. Maafkan nenek. Nenek memang salah. Aku tidak mau bicara pada siapapun juga. Lebih baik aku bicara pada alang-alang dan pada rumput, pada pohon, pada langit, pada bintang, pada bulan, atau pada burung-burung yang ada di dalam pohon, daripada bicara dengan manusia yang tidak mau tahu tentang hati dan perasaanku. Sukmo, aduh, Ger, jangan begitu toh, Ger. Nenek sudah minta maaf. Mengapa kau masih juga diam? Mengapa kau juga masih terus membisu seperti itu? Sukmo tidak menghiraukan neneknya yang terus mengikutinya. Sukmo terus berjalan menyibak rumput dan alang-alang. Neneknya sampai menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengurut dada. Neneknya terus mengikutinya. Lalu karena bocah kecil itu terus berjalan, akhirnya nenek tua itu tidak sabar. Dia segera menyaut dan memegang lengan Sukmo. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Tidak bisakah kau bicara dengan nenek, Sukmo? Bicaralah. Mengapa kau seperti ini? Kau ini masih kecil, tetapi kau telah mendiamkan nenek dan kakekmu. Kau ini bagaimana? Apa maumu? Apa yang kau inginkan? Hah? Aduh, Gusti yang Maha Agung. Mengapa kau seperti ini, Ger? Maafkan nenek, maafkan. Nenek memang bersalah, Sukmo. Untuk itu, nenek minta maaf padamu. Kau tidak mau memaafkan nenek. Iya, Sukmo. Di dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih indah daripada memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, ia pasti tidak tentram dalam hidupnya. Ia tidak akan punya kawan, sebab ia tidak punya jiwa pemaaf. Lain halnya jika seseorang suka suka mengampuni dan memaafkan kesalahan sesamanya.
maka ia akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Jangan pergi. Karena Sukmo tetap diam membisu, maka semakin keras Nyai Wulung memegang lengan cucunya. Melihat gelagat seperti itu, Sukmo hanya diam sambil memandangi neneknya dengan tatap mata kosong. Karena kedua lengannya dipegangi neneknya, maka bocah kecil itu pun duduk di padang rumput. Ia duduk tanpa bicara sepatah kata pun. Neneknya sudah habis pikir, maka dia membiarkan cucunya duduk di sana. Perempuan tua itu gemetar memandang cucunya yang dianggapnya telah berubah akal pikirannya. Dari batukah hatimu, cucuku? Mengapa kau sekeras ini? Mengapa kau tidak mau bicara pada nenek? Nenek sungguh tidak tahu. Mengapa kau seperti itu, Ger? Mengapa? Tidak seorang pun tahu apa yang kuinginkan, apa yang kuharapkan. Kemauan dan keinginanku selalu dianggap salah. Untuk itulah aku lebih baik diam. Sukmo, mengapa kau terus diam seperti itu, Ger? Baiklah, kalau memang kau ingin pergi dari rumah nenek dan kakek, nenek tidak mau menghalang-halangi. Terserah. Nenek tidak ingin menyakiti hatimu. Bila kau ingin pergi, maafkan nenek dan kakek, karena selama ini nenek kasar kepadamu. Tetapi kau harus ingat, Ger, bahwa nenekmu melakukan segala sesuatu yang kau anggap kasar. Sebetulnya adalah ungkapan rasa cinta kasih nenek kepadamu. Nenek tidak pernah berpikiran jahat kepadamu. Seburuk-buruknya orang tua selalu memikirkan kebaikan untuk anak dan cucunya. Aku ingin kau tidak nakal, Ger. Aku ingin agar kau menjadi seorang pemuda yang baik, yang menurut. Tetapi kalau kau seperti ini terus, mana mungkin nenek bisa mengasihimu setulus hati, karena kau tidak mau menerima ketulusan nenek. Ketulusan dan kasih sayang tidak untuk diucapkan dan dibicarakan. Kasih sayang yang kita kasih adalah untuk dilakukan, bukan untuk diobrolkan. Tidak, tak seorang pun di tempat ini yang memiliki ketulusan dan kasih sayang. Semuanya mengikuti apa yang ada dalam hati dan pikiran masing-masing. Sungguh kalian tidak mengetahui betapa getir dan pahitnya hatiku. Aku tidak bisa menerima perlakuan kasar. Aku ingin melihat kasih sayang yang dilakukan, kasih sayang yang dipraktekkan dalam hidup, kasih sayang yang diamalkan, bukan kasih sayang yang diobrolkan dengan kata-kata. Hanya alam ini yang pantas untuk diberi ucapan terima kasih. Alamlah yang memiliki kejujuran, alamlah yang memiliki kasih sayang, dan alamlah yang memiliki ketulusan. Sukmo, baiklah, Ger. Kuharap kau jangan pergi. Kalau kau ingin sendiri di padang ilalang ini, baik. Nenek akan kembali ke gubuk. Pesan nenek, kau jangan pergi kemana-mana. Nyai Wulung meninggalkan Sukmo yang duduk di padang ilalang dengan menggigit ujung jarinya. Sukmo tidak mau memperhatikan kepergian neneknya. Sebaliknya dia melihat bunga-bunga ilalang yang bergoyang-goyang seiring hembusan angin. Bunga-bunga ilalang yang putih lebat dan indah itu bergelombang-gelombang bagaikan ombak di laut karena disapu angin. Bau harum bunga-bunga ilalang sungguh menyegarkan rongga dada Sukmo. Angin terus semilir membuat bocah kecil itu perlahan-lahan merebahkan dirinya di tengah padang ilalang. Dan dalam tidurnya itu, Sukmo berusaha memejamkan mata, namun terasa sulit dan perih. Kemudian dia perlahan-lahan membuka matanya, memandang langit yang bening.
Biru berhiaskan awan-awan lembu, awan-awan putih, awan-awan sirus yang bertebaran di langit. Sukmo, jadilah kau seorang pendekar yang pilih tanding. Kau telah menguasai semua dasar ilmu yang telah Bapak ajarkan kepadamu. Bapak sudah tidak memiliki ilmu cadangan lagi. Kau harus mengembangkannya sendiri. Dan ibu ingin, Ger, kau tidak menyalahgunakan apa yang kau kuasai. Kau tidak boleh adigang adik kuno. Kau jangan merasa paling kuat dan kau jangan merasa paling pandai. Kau pun tidak boleh adikku. Jangan merasa paling besar. Ibu ingin agar kau memiliki kerendahan hati di dalam setiap langkahmu. Kurangi ngeluyur dan bermain-main jauh dari rumah. Hal itu membuat gelisah bapak dan ibumu. Kalau kau bermain di rumah temanmu, jangan lupa waktu. Ingat, kau juga punya kewajiban mengambil air dan menyapu halaman. Kau harus belajar disiplin, anakku. Aku mau menjadi pendekar besar. Aku mau menjadi pendekar pilih tanding. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingiku. Dan aku tidak ingin seorang pun mengalahkan aku. Oh, Wulan. Sukmo, mengapa kau berbaring di sini? Kau dulu yang mengatakan aku seperti anak demit. Ternyata kau sendiri yang seperti setan. Bagaimana dengan nenek dan kakekmu? Apakah mereka telah mengamuk? Mereka marah padamu. Mereka tidak mau jujur padaku. Setelah aku turun dari pohon dan pulang dari rumah, kakek mengikatku di pohon. Lalu nenek mencabuki dan menyabeti aku. Aku menjadi jengkel pada mereka. Kau dicambuki, kau dihukum. Mengapa kau tidak melawan? Lihatlah, bilur-bilur di kakiku dan tanganku. Mereka nampaknya tidak sayang padaku. Aku ingin pergi meninggalkan mereka. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Bagaimana kalau kau tinggal bersamaku di rumahku? Nanti bagaimana dengan orang tuamu? Kau bisa dimarahi, Wulan. Siapa yang marah pada aku? Aku tidak punya saudara laki-laki. Dan kau bisa menjadi saudaraku yang baik. Itu kalau kau mau. Kalau kau tidak mau, ya tidak apa-apa. Wulan, aku menjadi bingung. Bingung kenapa, Sukmo? Apakah kau pernah dicambuki dan dihajar oleh kedua orang tuamu? Tidak. Mereka membiarkan aku main sepuas hatiku. Kemanapun aku pergi, mereka tidak melarangku. Mereka memberi kebebasan padamu? Iya, sebab mereka tidak khawatir padaku. Aku bisa berkawan dengan harimau, berkawan dengan serigala. Aku juga bisa bermain dengan ular yang berbisa sekalipun. Aku tidak takut dengan apapun juga. Sebab apabila kita mengasihi alam ini, maka kita pun akan dikasihi oleh alam ini. Alam adalah diri kita. Itulah yang diajarkan oleh kedua orang tuaku. Mereka mendidikku, mereka mengajariku, dan aku semakin dekat dengan alam. Untuk itulah kedua orang tuaku tidak mau tinggal di perkampungan. Mereka lebih suka membuat rumah di atas pohon. Dan kita bisa tenang. Beruntunglah kau, Wulan, mendapat kedua orang tua yang baik. Apa? Lalu kau sendiri bagaimana? Apakah kedua orang tuamu tidak baik? Kalau nenekmu memang jahat. Ia memukulimu, melarang kita bermain-main. Tetapi kedua orang tuamu pasti baik sekali kepadamu. Bagaimana kau tahu dan bilang seperti itu? Tentu saja. Kita kan tidak dilahirkan dari batu. Kita tidak dilahirkan dari angin, dari matahari, dan dari bulan. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita berada di kandungan ibu selama 9 bulan. Kau tahu itu kan, Sukmo? Lalu, bagaimana dengan kebohongan-kebohongan mereka? Apakah bisa kau maafkan? Mungkin untuk yang itu,
Aku tidak tahu. Sebab orang yang salah itu bisa dimaafkan, bisa juga tidak. Seperti dulu, kau maafkan aku dan aku memaafkan kamu. Kita berpisah dan kembali untuk bertemu. Bukankah kita bisa saling maaf-maafan? Kalau kita salah, ya kita minta maaf. Kalau kita benar, ya kita bertahan dalam kebenaran. Kau pintar sekali, Wulan. Aku kalah denganmu. Tidak, aku tidak pintar. Justru kau yang kuliah pintar, bandel, dan nakal sekali. Aku suka berkawan denganmu, Sukmo. Kau berani nekat. Hah? Berani nekat? Iya. Dibandingkan Doran itu tidak ada seujung kuku hitammu. Doran itu cengeng, penakut. Kolokan banget. Kemarin itu aku mengantarnya. Apa? Kau mengantarkan Doran sampai di rumahnya? Iya, aku mengantarkannya sampai ia dekat ke rumahnya. Setelah itu, aku baru pulang ke Gunukan. Dasar bocah edan. Kasihan Doran. Ia ternyata takut pada kedua orang tuanya. Dan ia mungkin dimarahi seperti kamu. Di mana-mana orang tua itu mau menangnya sendiri. Kalau anaknya salah, main sabut, main pukul, main jewer. Aku jadi bosan hidup bersama orang tua. Kalau kita tidak salah, mana mungkin orang tua kita menghukum kita. Kalau kita benar, tentu kita akan mendapatkan pujian, Sukmo. Untuk apa pujian? Aku sudah terlanjur jengkel. Aku sulit menerima kenyataan menghadapi orang-orang yang tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Pergi tidak pamit. Kalau aku Masih jelas bersama tidak Sandiwara boleh. Radio 91. Bayangkan saja, kalau mereka sudah mengajari kita tidak jujur, mengapa kalau kita pergi tanpa pamit, mereka marah pada kita? Apakah itu adil, Wulan? Sukmo, kita tidak boleh sempit pikir. Kita harus bisa mulai berpikir bagaimana menghadapi sesuatu dengan lebih baik. Walaupun kita masih kecil seperti ini, kita harus bisa memikirkan agar kita berkenan di hati orang tua kita. Ingatlah, Sukmo, walaupun saat ini kau besar dan bisa melakukan segala sesuatu, semua itu karena ada orang tua kita. Dan sekali lagi ingat, kita ini tidak dilahirkan dari batu. Sukmo dan Wulan berjalan menyusuri padang ilalang. Mereka meninggalkan gubuk nenek dan kakeknya menuju ke pinggir kali. Kedua bocah kecil itu terus berjalan perlahan-lahan, tidak menghiraukan kaki mereka tergores daun ilalang yang tajam. Duri-duri pun banyak yang menempel di kain mereka, tetapi mereka tetap berjalan melangkah. Lalu mereka berhenti sambil berpegangan tangan. Aku ingin pergi jauh dari sini. Mau pergi? Pergi kemana, Sukmo? Kau tidak boleh pergi. Kau harus tahu. Kau harus menghormati apa yang diinginkan oleh kakek dan nenekmu, juga kedua orang tuamu. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Kau masih kecil. Tidak. Aku sudah besar. Aku ingin pergi mencari ilmu. Aku ingin pelajari segala ilmu yang ada. Aku tidak mau menuruti nenek dan kakek. Mereka selalu marah padaku. Marah padamu? Sukmo, ku minta kau bersabar. Kadangkala sebagai orang tua memang selalu begitu kok. Nenek dan kakekku dulu juga sama. Kalau Wulan pergi ngeluyur jauh, mereka memperingatkan aku dengan membawa sepotong rotan. Tetapi setelah Wulan sudah bisa menjaga diri, mereka tidak khawatir dan tidak takut lagi. Aku tidak tahu mengapa nenek dan kakek keras padaku. Demikian juga dengan bapak dan ibuku. Bahkan mereka selalu mengecewakan diriku. Aku ingin melangkah sendiri, Wulan. Aku tidak mau menggantungkan diri pada mereka. Aku tidak bisa mengikuti kemauan mereka. Dalam hati kecilku, aku mempunyai suatu rencana yang besar. Bolehkah aku tahu, Sukmo? Aku punya rencana besar. Aku ingin menjadi seorang pendekar besar. Seorang pendekar yang memegang pedang?
yang siap berlaga di medan pertempuran, yang selalu membela rakyat kecil yang tertindas? Iya, aku ingin menjadi seorang pendekar yang melindungi kaum lemah. Aku ingin mempertahankan harga diri sebagai manusia, melepaskan ancaman para angkara murka. Aku tidak mau mengikuti orang-orang yang tidak mengerti jalan pemikiranku. Aku tidak mau selama-lamanya menjadi penggembala kambing, penyabit rumput, dan pengambil air. Aku selalu mengambil air, tidak apa-apa. Mengambil air kan membantu bapak dan ibu, membantu orang tua. Demikian juga aku ikut menggembala kambing. Aku mau membantu mereka. Aku mau membantu mereka. Tapi tidak selamanya, bukan? Aku harus pergi, Wulan. Aku ingin mencari seorang guru yang bisa mendidikku dan melatihku ilmu silat. Kakek Wulung kan pintar main silat. Dia juga terkenal sebagai seorang pendekar. Dia adalah kawan kakekku. Tapi aku bosan. Kakek menyuruhku latihan, tapi tidak pernah menghentikan kegiatanku. Mengambil air, menyabit rumput, dan mengembalakan kambing. Mana mungkin pendekar berlatih seperti itu? Sukmo, kadang-kadang kita dituntut seperti itu. Siapa tahu kakekmu mengajarkan sesuatu melalui hal itu. Kau mau ikut aku? Kemana? Ke rumahku. Kau belum pernah ketemu dengan kakekku, bukan? Kakekmu siapa namanya? Ki Gunuk. Kakek Gunuk. Tapi aku memanggilnya kakek. Kakekku senantiasa memberikan pelajaran yang berharga, terutama dalam usaha membela diri. Kakekmu sering berkelahi? Tidak. Menurut pengakuannya, waktu muda sering sekali. Tetapi sekarang ia mundur dari rimba persilatan. Kalau begitu, aku juga tidak bisa belajar kepadanya. Aku ingin belajar pada orang-orang yang pilih tanding, orang-orang yang sakti madraguna. Kau jangan meremehkan orang lain sebelum kau tahu siapa mereka. Kau harus banyak belajar, Sukmo. Ya, kita belajar tidak boleh memandang siapa yang kita ikuti. Tetapi kita harus mau belajar dan membuka diri untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada kita. Sedikit banyak pengalaman orang lain amat berguna bagi kehidupan kita. Wulan, kau pintar sekali. Tapi benarkah kakekmu seorang pendekar pilih tanding? Menurutku, kakek memang seorang pendekar pilih tanding. Mengapa kau bisa bilang seperti itu? Karena aku belum pernah mengalahkannya. Sukmo melotot memandang Wulan sambil melepaskan pergelangan tangan anak muda itu. Gadis kecil itu membalas tatapan matanya dan tersenyum lembut kepadanya. Sukmo ikut tersenyum, lalu menepuk-nepuk bahu kawannya. Kau mau ikut menemui kakekku? Waktu aku ke gubuknya, mengapa aku tidak melihat kakekmu? Kakek tidak tinggal di gubuknya. Di gubuk hanya tinggal aku dan kedua orang tuaku. Kakek tidak di sana. Lalu kakekmu di mana? Kakek? Iya, di mana kakekmu sekarang? Kakek tinggal di sebuah goa. Di goa? Iya, kakek tinggal di goa. Goa mana? Di sini jarang ada goa. Kalau goa Teratak aku tahu, tapi goa yang lain aku belum tahu lah. Letaknya memang jauh dari sini. Dari goa Teratak kita harus menyusuri bukit Teratak, lalu mengitari pinggang bukit, dan kita sampai di sebuah pantai, Pantai Tritip. Pantai Tritip? Iya, kakekku tinggal di Goa Tritip. Mengapa dia ada di sana? Kakekku bertapa. Bertapa di Goa Tritip. Padahal katanya menurut orang tempat itu angker sekali, Wulan. Bagi kakekku, tidak ada tempat yang angker atau wingit. Semua tempat bisa dilaluinya, bisa ditempatinya dengan aman. Dia tidak takut dengan apapun juga. Aku tertarik sekali, Wulan. Barangkali aku bisa belajar kepadanya. Kau boleh belajar. Tapi ingat, kakekku tidak suka mengajari orang yang sombong, apalagi orang yang nakal dan bandel. Tetapi dia paling senang pada orang yang pintar. Kau juga anak yang pintar. Aku yakin kakek senang kepadamu. Menurutmu, aku ini nakal? Iya, kau bandel sekali. Tetapi aku tidak tahu. Lebih baik kita mencoba. Bagaimana?
Berapa lama kita berjalan? Kalau tidak ada halangan, sehari kita bisa sampai di sana. Kita naik ke puncak bukit itu. Lalu, kita berjalan menyusuri pinggang bukit. Hingga kita sampai di pantai Tritip. Mau berjalan sekarang? Kau tidak bilang pada bapak dan ibumu? Tidak perlu. Mereka pasti tahu kalau aku tidak ada di rumah. Paling-paling pergi ke tempat kakek bertapa. Baiklah, kalau begitu. Aku mau, Wulan. Aku mau ikut. Kau sendiri bagaimana? Tidak izin pada kakek dan nenekmu? Nanti kau dicambuki lagi. Oh tidak. Aku tidak akan pamit pada mereka. Kalau bapak dan ibuku pergi tanpa pamit, untuk apa aku pergi pamit? Sia-sia. Aku sendiri tidak dihargai mereka. Aku pun tidak akan menghargai mereka. Jangan begitu, Sukmo. Kau jangan berani pada orang tua. Kau bisa kualat. Habis, aku selalu dicambuki. Bagaimana mungkin aku menghormati mereka? Tapi ku minta kau harus pamit pada kakek dan nenekmu, agar mereka tidak bingung. Setidak-tidaknya meninggalkan tulisan. Bagaimana? Tidak. Aku lebih baik pergi. Kau jangan begitu, Sukmo. Kasihan nenek dan kakekmu. Walaupun mereka menyabetimu, tetapi mereka sayang padamu. Dari mana kau tahu? Ya, tentu saja. Karena mereka selalu mencari kepergianmu. Kau pergi tanpa pamit, mereka mencarimu. Ya kan? Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu, Wulan. Bagaimana mungkin orang yang menyayangi kita menyakiti tubuh kita? Kalau kulitku bisa sembuh, tapi hatiku, aku sakit sekali. Aku tidak mau. Aku tidak akan pamit pada mereka. Baiklah. Kalau kau memang tidak mau pamit pada nenek dan kakekmu, bagaimana kalau aku yang bilang pada nenek dan kakekmu? Jika kau pergi ke Tritip bersamaku, itu pun tidak perlu. Aku tidak ingin kau dekati mereka. Sukmo, sebagai anak kecil, kita harus bisa menenteramkan hati orang tua. Aku tahu, aku pun bandel. Tetapi kalau aku pergi, aku selalu meninggalkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa itu? Kalau aku pergi jauh, cukup kutinggalkan 2 potong batu. Batu itu kutumpuk, lalu aku pergi. Kalau aku sudah menumpuk batu itu di kamarku, artinya aku pergi lama. Barangkali bisa beberapa hari. Kalau aku meninggalkan 1 batu bulat di kamarku, di tempat tidurku, artinya aku pergi hanya sebentar. Paling lama hanya 1 hari. Barangkali sore sudah kembali. Aku senang sekali padamu, Wulan. Kau banyak mengajariku berbagai hal. Kau perempuan, tetapi kau lebih pintar dariku. Ibuku selalu mengajariku bagaimana aku harus menggunakan perasaan di samping akal sehat. Kalau kita melakukan sesuatu, harus dipertimbangkan lebih dahulu. Sebelum kita memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruknya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Tapi kali ini aku belum bisa memakai caramu. Terserah, kau bisa menirunya. Boleh juga tidak. Itu pun kode-kode isyarat. Bahasa isyarat yang kulakukan dengan orang tuaku. Belum tentu orang lain tahu. Nah, kalau kau ingin tiru, silakan. Untuk kali ini, aku belum ingin menirumu. Tapi lain kali, barangkali aku bisa. Sebab saat ini, aku ingin memberi pelajaran pada bapak dan ibuku. Pada kakek dan nenekku. Sukmo kemudian mengikuti langkah Wulan yang berjalan menuju ke Goa Tritip. Mereka menyusuri jalan setapak di tengah hutan, memutari pinggang bukit Gunung Tratap. Lalu mereka terus menuju ke Goa Tritip. Jaraknya cukup jauh karena harus ditempuh seharian penuh. Sementara itu, Ki Wulung dan istrinya bingung sekali memikirkan cucunya yang telah pergi dari rumah. Sudah aku beritahu kepadamu agar jangan kasar terhadap Sukmo. Ternyata kau menyabetinya. Kau melukainya. Akhirnya dia minggat lagi.
Aku sungguh tidak mengerti apa yang kau inginkan. Aku tidak tahu. Mau pergi ya terserah, tidak ya terserah. Aku sudah pusing. Aku sudah berusaha bersikap lembut kepadanya, Kek. Tetapi dia tidak mau mendengarkan aku. Ya sudah. Kau jangan marah padaku. Kau ini pada anak kecil tidak sabar. Kepadaku juga tidak sabar. Kau ini aneh, Nek. Aneh. Apakah perlu kutinggalkan lagi ke Mataram? Aku sudah kembali dari istana untuk ingin hidup bersamamu. Nyatanya kau tidak berubah-ubah. Masih juga cerewet seperti itu. Apa kau bilang? Aku cerewet? Kalau kau tidak mau bersamaku lagi ya silakan. Sana pergi bersama cucumu. Aku bisa hidup sendiri. Nah. Ya semua itu karena salahmu toh. Salahku lagi. Bagaimana kau ini? Kau selalu menyalahkan aku. Kau tidak mau melihat cucumu itu yang memang bandel, nakal, dan beling setengah mati. Sudah. Kau jangan cerewet seperti itu. Cerewet. Kau ini kalau bicara seenakmu sendiri. Alah, sudah Tonek, sudah. Sabar, sing sare. Kalau tetangga kita mendengarkan pembicaraan kita, apa tidak ditertawakan? Ki Wulung itu tidak bisa menasehati istrinya. Untuk apa mengabdi di istana apabila tidak bisa mendidik istrinya? Ya biar. Mau mendengar, mau apa kek, tidak urusan. Kalau mereka punya kuping, ya biar mendengarkan. Karena kita memang sering berantem, bertengkar, ya biar tak. Aku ini memang cerewet. Aku ini memang judes bawel. Tetapi nyatanya kau juga mau. Sudah. Jangan diteruskan. Aku paling tidak suka mendengarkan orang yang cerewet. Kalau tidak mau ya sudah. Sana hidup sendiri. Aku juga mau hidup sendiri. Mentang-mentang aku ini sudah tua, peot. Kau tidak mau. Yalah, Nek. Kau ini jangan seperti itu, Tonek. Aku ini sudah tua, ingin beristirahat, ingin menenangkan hati dan pikiran dari kesibukan-kesibukan ini. Jangan kau beri urusan yang baru lagi. Kau tahu, Nek? Kau tahu kan apa yang ku inginkan? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya, aku tidak mau tahu, sudah. Jangan ngomong ngalor ngidul. Aku paling tidak suka pada laki-laki yang cerewet. Duh Gusti jagat Dewa Batara. Pundi to angin kula madosi katentreman. Sana, pergi. Kalau kamu dalang jangan di rumah. Pergi sana ke Istana Mataram lagi. Jangan balik ke sini. Aku bisa hidup seorang diri. Untuk apa hidup sama kamu kalau kamu selalu menyalahkan aku? Tapi tidak mau ngewangi aku, tidak mau membantu aku. Sudah Tonek, sudah. Jangan menangis. Mentang-mentang aku sudah tua, kau sia-sia padaku, menyalahkan aku terus. Nah, sudahlah, Nek. Sudah. Sing sare, sing sabar, Tonek. Aku ini tidak marah kepadamu. Tidak. Dengarkan baik-baik ya, Nek. Dengarkan. Sare. Kita ini harus lebih sabar. Kita harus lebih bijaksana. Sare.
Sabar, sabar, sabar. Aku tidak mau. Ki Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil mengurut dadanya. Dia bingung menghadapi istrinya yang cerewet sekali. Lebih-lebih dia juga bingung karena kepergian Sukmo yang tidak pamit pada mereka. Ki Wulung akhirnya hanya bisa diam sambil memandangi istrinya yang menangis terseduh-seduh. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.